Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Dr. Siti Komariah, SPD MPD. Di sini saya Nurhayati akan mempresentasikan tentang pendekatan untung rugi atau cost benefit. Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan, khususnya dalam hal biaya pendidikan, sampai saat ini biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen esensial dan tidak dapat terpisahkan oleh penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Pemerintah dalam hal ini memegang peran yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua yang terlibat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Untuk rumusan masalah dalam mini riset ini adalah yang pertama, apa pengertian biaya pendidikan? Yang kedua, konsep dasar perencanaan cost benefit analysis. Yang ketiga, cost effectiveness analysis dan analisis kemungkinan penerapan di Indonesia. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian biaya pendidikan, yang kedua untuk mengetahui konsep dasar perencanaan cost benefit analysis, yang ketiga untuk mengetahui cost effectiveness analysis, yang terakhir yaitu untuk analisis kemungkinan penerapan di Indonesia. Pengertian biaya pendidikan. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dan biaya pendidikan menurut Profesor Dr. Dedi Supriyadi merupakan salah satu komponen instrumental atau instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nanang Fatah menambahkan, biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Nah, sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah. Nah, atas dasar beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran dalam satuan mata uang
yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Konsep dasar perencanaan cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis merupakan metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis investasi pendidikan dalam rangka membantu para pendidik dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif yang ada. Nah, pendekatan ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan pendidikan dengan ekonomi dapat diterangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, seperti tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu Cost Effectiveness Analysis. Selain cost-benefit analysis, secara lain yang ditawarkan untuk menganalisis sebuah proyek akan dilaksanakan atau tidak, atau sebuah proyek akan mendapat prioritas atau tidak, analisis itu adalah cost effectiveness. Jadi, pendekatan ini biasa digunakan untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan. Sebuah sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama menghitung rata-rata lama belajar, yang kedua input-output rasio. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang analisis kemungkinan penerapan di Indonesia. Dari analisis ini adalah menghindari kemungkinan iuran lembaga pendidikan yang tidak dibutuhkan di masyarakat. Nah, jika ditarik ke lembaga pendidikan tinggi, menyarankan kepada pengambilan kebijakan agar tidak membuka jurusan atau program-program secara serampangan. Nah, pembukaan program-program baru harus melalui kajian yang teliti. Nah, hal ini untuk menghindari agar perguruan tinggi atau sekolah tidak menjadi pabrik pengangguran dalam tingkat tinggi. Pendekatan ini lebih tepat diterapkan untuk lembaga pendidikan tinggi. Karena apa? Karena pendidikan tinggi tidak ditujukan untuk semua orang, dan tidak semua orang mesti masuk perguruan tinggi. Berbeda dengan pendidikan dasar yang mengharuskan semua orang mengambilnya. Nah, jika lembaga pendidikan diteropong dengan pendekatan ini, maka mungkin lembaga pendidikan kita atau Departemen Agama dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai ekonomisnya.